politik pusing kan? Biasa. Sempat bikin pantun 11-12 apa kira-kira gitu? Iya, memang. 11-12 kalau nggak jelas ya kami lepas. Ya. Nah. Ya itu bukan pantun, itu bukan hanya sekedar pantun, itu mandat yang dibawa oleh PKB. Itu suara hati. Suara hati. Sambil ngancem-ngancem dikit. Kalau waktu itu ngancamnya mungkin masih bisa bikin Pak Prabowo takut. Ya. Karena kalau PKB pergi maka dia tidak cukup suara. Ya. Sekarang sudah ada Golkar. Dengan Golkar saja Gerindra cukup nggak? Oh iya cukup. Malah lebih besar suara Golkar. Di antara 4 partai yang berkoalisi itu di parlemen Golkar yang paling besar. Ya. Jadi habis Golkar, Gerindra, terus PKB dan PAN. Jadi itu nanti faktor-faktor itu yang akan menjadi muncul dalam diskusi. Ini siapa nih yang duduk jadi wapres ini? Dan yang penting harusnya semua partai yang duduk itu dia harus mikirin yang penting menang. Bukan siapa yang jadi wapres, siapa yang jadi ini. Tapi kalau cuma asal taruh wapres terus kalah juga nggak ada gunanya. Yang penting koalisi 4 partai ini seandainya ini tetap abadi harus menang. Ya harus menang. Artinya sebetulnya ketika nanti hitung-hitungan itu muncul ketika duduk bersama harus ada yang mengalah. Ya tentunya dong. Salah satu pasti ada yang kalau 4 berarti 2 kan 3 yang 1 udah presiden. Capres sudah. Berarti 3 ya, 2 harus ngalah. Harus ngalah. Nah itu yang proses mengalahnya ini yang akan alot. PKB punya Caimin, PAN sering menyebut nama Pak Erick Thohir, Golkar masih ada yang bersuara soal Erlangga. Tetap Erlangga. Ya, atau nanti mungkin diputusin yang lain, kita masih berproses. Kalau lihat hari-hari ini Ridwan Kamil, Waketum juga di Golkar. Ya bisa, itu kan survei juga Ridwan Kamil juga bagus. Cuma tinggal dihitung apakah irisannya akan menambah suara atau cuma ini aja kan mesti dilihat irisan-irisannya. Kuat di mana. Jadi hitungannya banyak sekali. Kalau buat PKB itu jadi harga mati nggak harus Muhaimin? Sebenarnya dari koalisi ini, dari PAN dengan Golkar yang menjadi tamu baru. Tamu baru. Ini Pak Mei, istilahnya tamu. Itu sebenarnya cukup kalau hanya menghitung variabel untuk presidensial threshold. Si tamu ini, 2 ini. PAN dengan Golkar. Cukup. PAN dengan Golkar. Cukup. PAN oke. Jadi tetapi dengan kebesaran hati tidak membuat melanjutkan koalisi yang ada, tetapi kemudian bareng 4 partai. Jadi ini saya sebut super jumbo. Ini 46. Super jumbo. Ya. Jadi 4 partai yang bergabung ini bisa membuat 2 koalisi masih. Harusnya 2 koalisi. Masih bisa di dalam hitung-hitungan menggunakan variabel untuk presidensial threshold. Tapi seperti disebut Pak Mekeng tadi, ini kan untuk menang, bukan untuk gagah-gagahan, ada variabel, terus ada calon, ada wakil gitu. Sebenarnya kalau untuk gagah-gagahan lebih bagus, nggak usah bergabung. Erlangga, Julhas bisa aja cukup kan itu. Cukup. Atau Erlangga sama Caimin juga bisa. Itu juga sudah pernah dibahas kan itu. Waktu pertemuan-pertemuan dengan intens kan dengan Pak Erlangga juga. Tapi kalau survei-survei yang beredar sekarang kan 3 nama ini untuk presiden ya. Ya, 3. Ganjar, Prabowo, dan Anies. Betul. Nah, kalau Golkar ini kemungkinan bukan ke Prabowo, ke Anies dan ke Ganjar itu masih ada, Pak? Kalau ke Anies kan Erlangga udah ngomong bahwa tidak ke Anies. Tidak ke Anies. Kalau ke Ganjar ya tergantung ini bahasanya wapres atau tidak, wapresnya ini deadlock atau enggak. Itu bisa terjadi. Kalau saya melihatnya. Artinya harus capres juga Golkarnya di sana. Di mana? Kalau ke Ganjar. Enggak juga. Enggak juga. Kita bisa wapres juga enggak masalah. Harus wapres juga enggak? Ya harus wapres dong kalau bisa. Jangan kita cuma jadi penonton dong. Kalau ini harus wapres, Caimin harus wapres, ini bisa 46% yang harusnya anugerah itu bisa jadi musibah loh nanti. Ya, makanya perlu saya kedewasaan. pikir disitulah sendinya di politik itu, menegosiasikan hal-hal yang dianggapnya nggak mungkin menjadi mungkin, yang kelihatannya mungkin bisa jadi tidak mungkin, yang kelihatannya erat tapi bisa jadi bubar. Justru di sini, detik-detik ini, waktu-waktu yang menurut saya penting di dalam 2 bulan ini. 2 bulan. Ini kecanggihan masing-masing untuk menegosiasi kepentingannya. Jadi nggak mungkin misalnya PKB melarang Pak Erlangga jangan masuk. Jadi wapres itu nggak mungkin. Nggak mungkin.
Tapi PKB akan mengatakan kami juga ingin menjadi wapres, kan begitu. Betul. Akan menghargai setiap pendapat yang ada. Nah, disitulah yang menurut saya bisa disebut sebagai kerumitan, bisa disebut sebagai bagian dari seni yang biasa di setiap koalisi. Dan ini kan pasti dibicarakan oleh orang-orang yang punya wisdom, punya kebijakan, punya pengalaman yang ini. Oke. Supaya bicaranya juga teduh gitu. Ya. Kalau dari segi survei, nama Caimin dan Pak Erlangga bukan urutan tertinggi di survei-survei. Ya, kalau itu kan hanya bagian dari variabel saja yang dihitung dari soal survei. Karena yang terpenting sebenarnya dari pasangan itu bisa saling melengkapi. Yang kedua, siapa dulu saingannya. Kan itu akan menentukan. Jadi ini kelihatannya memang sedang saling menunggu. Misalkan Pak Ganjar dengan siapa, Pak Prabowo dengan siapa, Anies dengan siapa, itu juga akan membuat semacam perubahan juga cara pandang di masing-masing koalisi. Nah, hari ini tidak ada satupun yang menentukan. Jadi akhirnya banyak variabel yang disebut. Misalkan survei, ini siapa tinggi surveinya? Ada tinggi surveinya, mungkin nggak punya partai. Ya. Surveinya tidak terlalu baik, tapi punya partai. Jadi itu biasalah dibahas, nanti didudukkan. Jadi jangan GR dulu bahwa yang surveinya tinggi itu pasti akan dipakai. Pasti akan direkod. Dan begini, Caimin, Erlangga ini kan ketua umum partai. Iya. Dan partai ini punya instrumen sampai tingkat desa. Kalau ketua umumnya jadi calon, pasti itu pengurus sampai tingkat partai desa akan gerak. bergerak. Jadi surveinya nggak akan juga kecil. Dan survei kecil kemarin itu karena yang disurvei banyak benar. Kalau tinggal tiga capres, tiga pasangan, itu otomatis akan naik. Yang nggak ini akan naik gitu loh. Jadi jangan patokannya hanya karena survei, nggak mungkin. Oh beda. Kalau kita lihat pengalaman Caimin itu hampir setiap pemilu selalu menyebut dirinya layak menjadi presiden atau cawapres. Mulai dari namanya dulu Caimin, Gus Ami dan segala macam. Tapi di ujung selalu dia legowo untuk tidak maju. Ya, namanya fungsi partai politik, fungsi ketua umum itu memang pertama pendidikan politik, rekrutmen kepemimpinan. Justru hari-hari ini saya menjadi miris. Ternyata fungsi ketua umum ketua umum ini dipilih itu bukan asal-asalan. Semua melalui proses tahapan gitu, dipilih dari cabang sampai dia menjadi kader yang beneran, dan itu sudah teruji memimpin skala nasional yang namanya ketua umum. Nah, hari ini seakan-akan partai politik itu menjadi tempat penyewaan orang-orang yang punya elektoral. Bagi PKB no way itu. Sejak awal PKB memahami bahwa partai politik itu tempat pendederan kader. Dan hari ini Pak Muhaimin sudah sekian tahun bersama kita semua, memimpin kita semua. Dan hari ini waktunya, saatnya untuk kemudian diuji oleh publik, diuji oleh partai, diuji oleh semuanya. Kepemimpinannya di posisi presiden dan wakil presiden, posisi puncak, Pak. Jadi jangan dianggap gampang jadi ketua umum. Hari-hari ini tuh seakan-akan ketua umum itu bisa, siapapun bisa itu. Ini bukan jadi ketua koperasi ini bukan jadi juga ketua posko di pinggir jalan. Artinya ketua relawan itu bukan. Artinya ketika 4 partai ini nanti kemudian mengajukan satu nama yang elektoralnya bagus tapi bukan orang dari partai, dari 4 partai ini, itu PKB enggak? Saya yakin nggak akan keberatan. Partai keberatan? Partai keberatan, bukan hanya PKB. Hampir semua partai ya, karena ini kan sama aja. Mobilnya punya kita yang ngisi bensin, masa orang tinggal naik aja. Jadi memang harusnya kalau orang-orang nih yang di luar partai mau jadi pemimpin, mereka harus sadar bahwa mereka harus punya keringat juga. Harus masuk partai dulu. Harus masuk partai dong, berkeringat, berkorban. Jadi kalau menurut hemat saya setuju dengan Pak Jazilin ini. Harus orang partai. Iya, anak-anak muda sekarang yang pinter-pinter sebaiknya masuk ke dalam partai, berproses di situ jadi pemimpin. Bukan hanya numpang misalnya dekat-dekat orang top gitu, jalan kemana ini terus jadi surveinya tinggi, wah ini udah jadi ini. Nggak fair itu kalau menurut saya. Tersisa 2 berarti yang akan jadi cawapres, dari Golkar dan dari PKB.
Ya kan soal caranya aja kalau Iya, pakai cara saya dengan Pak Mekeng jelas memprioritaskan orang yang sudah Kader, proses ya. dari bawah gitu kan. Gitu. Tanpa menutup yang lain juga. Tapi maksud saya Mbok ya tahu diri. Ya. Gitu loh. Dan Berproseslah dari bawah kata Misalnya kayak Golkar punya 85 kursi, itu kan pakai keringat, pakai uang segala macem. Oke. Nah dia yang muncul-muncul di survei nggak pernah, mana dia ada keringat di situ, nggak ada ini, mas tiba-tiba mau di ini, itu nggak fair kalau menurut saya. Kalau PKB ini sudah teguh dengan Gerindra karena memang sejak awal mereka berdua. Kalau kita lihat proses bergabungnya Golkar dengan ke kubu Prabowo ini kan ada nuansa-nuansa di belakangnya. Kita harus ini lihat juga. Ini Prabowo jadi menguat karena Golkar sama PAN bergabung. Tadinya juga stagnan saja. Iya. Setelah kita bergabung, saya lihat, wih, survei kemarin dari Kompas jadi tinggi ini. Ya, tapi maksud saya itu kemungkinan ketika kemudian bergabung ke Prabowo ada sesuatu yang sempat katakanlah Pak Erlangga dipanggil ke kejaksaan, lalu kemudian agak senyap nih belakangan ini. Nah, artinya kemungkinan sudah terkunci nggak di koalisi ini? Enggak, di politik itu kan cair. Mau dikunci atau enggak, kita duduk dulu gitu loh. Jangan diikat seolah-olah ini kita harus ini. Iya. Gitu loh. Ini politik kok. Nggak ada faktor Pak Lurah di balik itu semua? Enggak lah, saya nggak mau berprasangka gitu, nanti salah lagi kita berprasangka. Kalau Pak Jazil melihat tiba-tiba ada 2 tamu orang besar ini datang ke koalisi ini cawe-cawe ikut juga di sini di podcast nih cawe-cawe. Enggak, artinya begini, setiap orang punya hak sebagai warga negara untuk terlibat di dalam proses pemilu. Namun kan ya saya sebut tadi, tahu porsi, tahu diri masing-masing. Saya gitu. Siapa sih yang nggak ingin jadi presiden? Semuanya ingin. Tapi tahu dong jalurnya lewat mana. Begitu maksud saya, berprosesnya lewat mana. Jangan selonong boy. Enggak, sekarang ini seakan-akan gitu. Seakan-akan. Itu semuanya diarahkan pada soal berapa banyak diunggah di YouTube, berapa follower, berapa ini. Jadi padahal seorang kader yang baik yang memberikan yang turun ke masyarakat itu tidak semuanya terkenal. Ya. Nah sekarang masuk di dunia politik itu, kalau kita menggunakan pakemnya lembaga survei kan, pertama popularitas, habis itu elektabilitas, habis itu elektabilitas. Itu pakem yang dibuat oleh lembaga survei. Nah pakem yang di dalam partai tidak begitu. Pakem dalam partai, seberapa banyak dia bisa mengkonsolidir orang, dia bisa menerima aspirasi masyarakat, dia bisa memutuskan, dia bisa menindaklanjuti, itu nggak mudah. Tidak semudah selfie. Ya tidak semudah untuk memutuskan selfie dan mengangkat viewer. Begini loh, kan fungsi seorang politisi itu kan ya istilahnya mengalokasi katakanlah anggaran begitu. Itu kan nggak mudah itu. Harus berebut, harus menyesuaikan aspirasinya apa, nggak asal bikin. Nggak asal semua bisa dimasukkan. Kan di situ dibuat kebijakan. Nah maksud saya, itu adanya di partai politik. Pembelajaran panjang. Pembelajaran kayak begitu tuh adanya di partai politik. Kalau kita lihat di Amerika, semua calon-calon itu kan datangnya dari DPR. Iya kan, Obama dia dulu di DPR dulu, terus yang Biden ini sekarang di DPR dulu, dia berproses dulu di dalam partainya dengan publiknya segala macam, baru pada saat dia mencalon itu lebih jejak. Jadi kita tidak menolak orang untuk menjadi ini, tapi ya harus masuk dalam partai politik. Itu makanya partai-partai politik lebih cenderung mendorong dia punya ketua umum. Karena dia capek loh Pak ngurusin partai ya kan. Kemana-mana keliling, giliran waktunya nggak boleh. Belum duitnya harus keluar konsolidasi, panggil orang ribuan orang itu kan duit semua untuk apa sewa tempat lah.